Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Tahukah kalian bahwa sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Adapun 2% dari air tawar tersebut merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di laut, danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus hidrologi. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah perputaran atau sirkulasi air di bumi yang terjadi secara terus-menerus dengan melibatkan proses-proses fisik yang menggerakkan air dari permukaan bumi menuju atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi. Secara garis besar, siklus hidrologi melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Adapun proses-proses siklus hidrologi diantaranya, yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi adalah proses evaporasi atau penguapan yang terjadi pada salju atau es, di mana terjadinya proses perubahan padat menjadi uap air tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Yang keempat ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi cair karena pendinginan. Kondensasi merupakan proses yang berlawanan dengan evaporasi, di mana proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya awan. Yang kelima ada presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Yang keenam ada run-off. Run-off adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah, di mana air tersebut mengalir ke danau, sungai, dan laut atau diambil untuk keperluan manusia. Yang ketujuh ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Selanjutnya, siklus hidrologi memiliki 3 macam, diantaranya yang pertama ada siklus air pendek. Siklus air pendek diawali dengan proses penguapan air laut ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu uap air akan mengalami kondensasi. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Ketika awan yang tidak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik air atau presipitasi. Dalam proses siklus air pendek ini terjadi di wilayah yang sama. Yang kedua ada siklus air sedang. Siklus air sedang berawal dari proses penguapan air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu uap air terkondensasi membentuk awan, di mana awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan. Air yang jatuh ada yang menjadi aliran permukaan, meresap ke tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus air panjang. Siklus air panjang berawal dari proses penguapan air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut terkondensasi menjadi gumpalan awan, di mana awan tersebut terbawa oleh angin dan jatuh sebagai butiran salju atau presipitasi di wilayah pegunungan yang membentuk gletser.
mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Demikian penjelasan tentang siklus hidrologi. Semoga video ini memudahkan kalian dalam memahami materi siklus hidrologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.